Ampun. Saudara saksi. Siap. Saudara saksi ini kepala kantor haji ya? Kantor urusan haji ya? Ya. Tadi saudara saksi, kalau saya tidak salah, saudara saksi menempatkan diri dalam banyak hal nih. Kami ini ya, kalau saya nggak salah ya, selaku staf teknis, selaku konsul haji, selaku kepala kantor. Ya. Itu kan pendapat saksi ya? Iya. Atas dasar apa saksi menyatakan bahwa saksi ini staf teknis, konsul haji, kepala kantor? Ya. Saya nanya, diatur di mana itu? Kalau staf teknisnya, izin Pak Arteria. Ya. Untuk staf teknisnya SK yang saya terima itu staf teknis Pak dari Kemlu. Oke. Staf teknis haji SK itu. Kemlu ya? Ya. Nanti dikasih ke saya Pak ya. SK Kemlunya. Siap. Oke, selaku konsul haji. Nah, itu nomenklatur yang biasa digunakan oleh Kementerian Haji Arab Saudi untuk misi-misi haji dari semua negara Pak. Jadi ada konsul haji Indonesia, konsul haji India, konsul haji Malaysia dan seterusnya. Kepala kantor. Kepala kantor itu hanya berlaku di musim haji. Jadi Rais Maktab Su'unul Hajj. Dan itu ada cantelannya di Kementerian Haji Pak. Jadi Kementerian Haji itu ada Ini kepala kantor ini di Kemenak ada nggak istilahnya ini? Nggak ada kalau kepala kantor di Nggak ini ada ya? Istilah yang istilahnya ya karena di situ sebagai pimpinan disebut kepala kantor kira-kira begitu Pak. Tapi SK kami yang dari Kemlu itu adalah staf teknis haji. Saya boleh tahu nggak itu kedudukan saudara saksi itu dalam struktur organisasi Kemenak ya, sama dalam konteks penyelenggaraan haji itu seperti apa? Siap. Bisa digambarkan nggak ini? Ayo oret-oret sedikit lah. Ya, Nah, tadi ya, nanti ya. Ya, siap. Nah, di situ saya mau tahu saudara saksi ini bertanggung jawab kepada siapa? Bisa digambarkan dulu nggak? Iya. Baik Pak Arteria. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk struktural kami ini nyantelnya di KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Jeddah. Kemudian sama seperti staf teknis yang lain Pak. Jadi kalau di KBRI itu istilahnya atase, kalau di KJRI itu istilahnya staf teknis, kira-kira begitulah. Tapi fungsinya hampir sama ya. Sama dengan staf teknis yang lain, kita secara tusi bertanggung jawab kepada pimpinan kita yang ada di Kementerian Agama. Dalam hal ini Pak Dirjen tentu. Ya. Iya. Gimana Pak? Pak Dirjen. Tapi untuk ke KJRI, struktur kami di KJRI, jadi untuk hal-hal yang berkaitan dengan kediplomasian, maka pakemnya ya kita mengikuti Ya, KJRI. kita ikutin haji dulu, ini kan lagi urusan sama haji nih ya. Iya haji ya. Siap. Jadi bertanggung jawab kepada Pak Dirjen. Iya. Nah, sepanjang pengetahuan terbaik saudara saksi, ya dengan posisi yang saudara saksi miliki, kewenangan-kewenangan apa saja yang saudara saksi miliki berdasarkan SK tersebut? Coba ya. Jadi kalau bisa utuh nih kewenangannya apa, biar saya tahu. Ya. Nah. Ya, tentu tadi bahwa dalam etika misalnya Mengatakan saya hanya mengkomunikasikan dan memfasilitasi pelaksanaan serta kerja-kerja ibadah diplomasi haji. ya. Nah, diatur di mana itu yang saudara saksi katakan? Diatur di mana itu? Siap. Ada nggak aturannya? Apa yang mendasari saudara saksi mengatakan saya bertugas atau berwenang mengkomunikasikan dan memfasilitasi? Diatur di mana? Ya, nanti saya cek di SK-nya Pak ya. Tapi umumnya perwakilan setiap teknis itu ya kerjanya seperti itu Pak. Ya. Lah, selama 2 tahun saudara saksi duduk di jabatan tersebut ya. Hal-hal apa saja yang sudah saudara saksi lakukan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji? Siap. Ya, pertama kami tentu yang paling utama adalah tadi yang saya sampaikan, mengkomunikasikan apa-apa yang perlu disampaikan kepada instansi terkait. Misalnya Pak yang konkret ya, ada wacana penambahan layanan fast track selain di Suta di bandara yang lainnya. Dan ini kami sampaikan ke pihak imigrasi, ke pihak tim dari kementerian. Ini kita nggak bicara fast track. Ini kan tadi teman-teman bicaranya mengenai beberapa hal. Pertama masalah kuota. Terjadi yang kedua masalah layanan yang 3 layanan tadi ya. Ini maksud saya contoh Pak tadi Pak. Ya, jadi kalau ngasih contoh, contohnya yang di situ aja. Lebih konkret, terkait dengan kuota, terkait dengan layanan, kasih contohnya di situ Pak. Silakan Pak. Ya, misalnya dengan yang terkait dengan catering ya.
Misalnya kami ada kendala untuk mendistribusikan catering di masa-masa puncak. Itu pernah kami berupaya untuk bagaimana caranya di masa-masa menjelang puncak ini ada akses ke hotel-hotel jamaah di Indonesia. Yang kita bicarakan itu tidak di situ, Pak. Siap. Ini perbuatan pendahuluan. Ya. Itu kan outputnya, produknya itu yang tadi itu, ya. Yang kita, apakah saudara saksi memfasilitasi sehingga terjadinya pembicaraan mengenai kuota haji? Ya, ini pertanyaan nih ya. Ya. Apakah saudara saksi memfasilitasi dan mengkomunikasikan sehingga nama-nama ya hotel yang ditunjuk itu ya adalah nama-nama yang kemarin kita pakai? Apakah seperti itu? Kalau untuk penyediaan kami tidak sejauh itu, Pak. Tidak. Itu ada tugas dari tim, Pak. Jadi kalau kita masuk ke situ itu bagian dari intervensi, Pak. Ya makanya selama 2 tahun itu apa yang dilakukan? Ya tadi kerja-kerja diplomasi kami kepada instansi terkait di Arab Saudi untuk peningkatan layanan secara umum, Pak. Nanti detailnya tentu kita ada arahan dari pimpinan seperti apa. Oke, tadi saudara saksi mengatakan untuk memilih calon-calon rekanan ya itu tidak menjadi kewenangan saudara saksi. Bahkan saudara saksi mengatakan saudara saksi tidak terlibat. Yang terlibat tadi tim kan ya. Saya tekankan ini. Ya. Siapa yang mengusulkan ya nama-nama rekanan itu hadir dan berkontrak dengan kita sepanjang pengetahuan saudara saksi? Alur tadi yang saya sampaikan, Pak Arteria, izin. Jadi setelah layanan tadi dianggap masuk kualifikasi dari sisi administrasi maupun dari sisi fisiknya kalau akomodasi, maka kemudian itu diusulkan ke PPK. Iya. PPK itu kami di KUH itu ada 4 orang, Pak. Saya, kemudian ada PPK-nya, kemudian ada PSTH 3 yang lebih kepada persoalan IHAJ dan protokoler, yang keempat bendahara. Nah, nanti setelah tim ini menganggap hotel ataupun perusahaan catering itu layak masuk kualifikasi, diusulkan ke PPK. Oleh PPK dibuat HPS, Pak. Dibuat harga perkiraan sendiri dengan memperhitungkan masalah inflasi, kemudian wilayah dan seterusnya lah, hasil penilaian dari tim. Kemudian dibalikin lagi ke tim untuk dinegosiasi. Setelah dinego, kemudian anggaplah deal gitu, sepakat, kemudian diajukan ke KU untuk dikontrak. Seperti itu, Pak. Iya, iya. Oke, saya kembali deh. Saya bicara kuota dulu deh. Kalau tadi kan ya. Dulu, Mbak. Jadi saya kembali jadi bingung ini, Pak. Dari tadi, Pak ya, Bapak mengatakan 241.000 itu bulat. Draft diberikan ke kami, Pak ya. Bapak mengatakan kami itu maksudnya Ke KU. Kemudian ya. berikan ke Jakarta. Nah, kemudian disampaikan oleh KUH ke SIS kepada Kementerian Agama sini kepada Kemenak ya. Nah, draft itu memang dikasih langsung, tidak Bapak review, tidak Bapak komen, tidak Bapak berikan catatan ke kementerian. Tidak, Pak, Kemen bukan dalam kapasitasnya. Nah, sekarang saya katakan lagi, Pak. Tadi Bapak mengatakan dari Kementerian Agama lewat Bapak lagi disampaikan ke Kementerian Haji. Siap. Iya kan? Ini yang saya katakan tadi. Bapak itu kan tadi saya ditanya nih, Bapak ini menjalankan undang-undang dan saya melaksanakan perintah menteri sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Iya. Ya. Nah, dari 241 itu setelah itu kan ada pembagian itu yang kuota 50-50, ya. Angka yang Bapak sampaikan ke Kementerian Haji itu menurut pendapat Bapak itu sesuai undang-undang apa tidak? Pembagiannya? Iya. Oh, itu saya tidak bisa jawab itu, Pak. Itu enggak kan, ini kan Bapak katakan. Iya. Menurut saya ini bahaya loh, Pak. Kalau tadi Bapak enggak mengatakan saya hanya melaksanakan perintah menteri sepanjang sesuai dengan undang-undang. Iya. Nah, makanya artinya kan Bapak punya kesadaran di situ, Pak. Pada saat Bapak dari Kementerian Agama Bapak kasih ke menteri, ya. Ternyata di situ kuotanya yang 20.000 ini kan 50-50, ya Pak ya. Nah, sepanjang kesadaran dan pengetahuan terbaik Bapak, apa perbuatan Bapak yang dilakukan secara sadar itu sesuai undang-undang apa tidak? Ya, tentu untuk interpretasi dari Undang-Undang Nomor 8 atau... Bukan, saya tidak nanya interpretasi, saya nanya ke Bapak. Kalau Bapak bilang sesuai ya nggak apa-apa. Ya, saya hanya tadi Pak dapat draftnya kemudian menyampaikan selesai, Pak. Iya, saya nanya sekarang nih, menurut pengetahuan terbaik Bapak itu sesuai undang-undang apa tidak?
Ya, monggo di. Lah, saya tidak jawab, Pak. Hah? Saya tidak bisa jawab. Gimana nggak bisa jawab? Ini Bapak berkewajiban hukum untuk Iya. memberikan keterangan. Bukan dalam kapasitas saya untuk menjawab itu melanggar undang-undang atau tidak. Tapi tugas saya adalah menyampaikan bahwa draft ini akan saya sampaikan ke Kementerian Haji. Bukan tadi makanya saya tanyakan tadi, Bapak punya kewenangan, punya tugas pokok dan fungsi. Salah satunya mengkomunikasikan dan memfasilitasi. Perbuatan Bapak terkait kuota itu adalah bagian daripada mengkomunikasikan dan memfasilitasi. Saya gabungkan lagi, saya hanya bekerja sesuai dengan undang-undang dan melaksanakan perintah menteri sesuai dengan undang-undang. Menurut kami ada permasalahan. Tatkala dari saudara Menteri Agama, ya, Kementerian Agama yang difasilitasi oleh Bapak dikirim lagi ke Kementerian Haji. Itu loh. Menurut Bapak ini gimana? Ya, saya tentu kebijakan tersebut sudah didiskusikan dan berbagai pertimbangan di tingkat pimpinan, Pak, dan sudah diberikan ke kita. Jadi masa setingkat staf saya mereview kebijakan itu kan nggak mungkin. Bukan tanya mungkin, benar salahnya nih, saya nggak tanya mungkin. Ya, saya tadi bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan saya kira sudah melalui berbagai pertimbangan di MOU itu yang dikirim ke Kementerian Haji, Pak. Mungkin bisa lebih diperjelas begini, Betul, Pak. betul. Izin ya. Ketika Bapak menerima hasil review dari Kemenak yang harus disampaikan ke sono kepada Kementerian Haji, ya. Bapak baca nggak itu hasil reviewnya yang jadi? Ya tentu kami baca, Pak. Udah Tentu, baca tadi. ya. Oke. Dia tahu ya. Oke. Ya. Ya, saya bukan dalam posisi itu. Nggak, kalau seandainya Bapak